أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat serta salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, Bapak Imam kita, Bapak serta Ibu jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Seperti biasa kita akan memulai pengajian kita ini. Bapak Ibu nanti boleh kita untuk berdiskusi. Seperti yang saya sampaikan, sering saya sampaikan, yang bisa saya berikan jawaban saya jawab. Bapak dan Ibu boleh memberikan jawabannya. Karena saya yakin tentu ilmu kita dan guru kita berbeda. Bapak Ibu, hari ini satu pada ayat yang saya baca tadi, yaitu terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 114. Pada ayat itu ada 3 hal yang semestinya dilakukan, dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, khususnya manusia pada umumnya. Pertama adalah fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Yang kedua, washkuru ni'matallah. Yang ketiga, in kuntum iyyahu ta'budun. Ada 3 hal yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, dan ini nanti akan kita coba hubungkan dengan beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah kata-kata fakulu, artinya adalah makanlah kamu. Kalimat ini bila kita lihat adalah perintah. Maka ada sebagian ulama kita mengatakan makan itu hukumnya bukanlah sunnah, tapi adalah wajib. Makan itu wajib. Sehingga ajaran agama Islam itu menjelaskan kepada kita satu di antara yang dilarang dalam agama Islam itu adalah
puasa wisol. Puasa wisol itu puasa bersambung tanpa berbuka. Itu dilarang dalam agama kita. Misalnya ada orang berpuasa 40 hari 40 malam. Itu kira-kira boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Walaupun nanti tujuan Bapak berpuasa seperti itu, saya tidak tahu. Tapi ada tidak orang puasa seperti itu? Ada. 40 hari 40 malam dia tidak berpuasa. Ya terserah dia. Yang jelas dalam Islam tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita diperintahkan oleh Allah makan, maka ada perintah kepada kita umat Islam yang kita makan itu halalan thayyibah, halal dan baik. Itu konsepnya. Nah, Bapak Ibu, apa hubungan halal baik bagi diri manusia? Kan ini, apa hubungannya? Apa pula hubungan halal dan haram itu pada ibadah yang kita lakukan? Nah, kita tidak terlalu berbicara tentang halalnya dan thayyibahnya. Yang kita bicarakan, kalaulah yang kita makan itu tidak halal, apa kira-kira efek sampingnya pada ibadah yang kita lakukan? Kita lihat dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari satu hadis Nabi. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi inna mathalul mu'minina kamathalin nahlah. Diri Muhammad yang ada pada kekuasaan Allah, sesungguhnya perumpamaan orang yang mukmin itu adalah seperti lebah. Itu dulu, kita ini diumpamakan oleh Rasul, orang mukmin itu seperti lebah. Apa kelebihan lebah itu? Pertama, akalat thayyibah. Lebah itu memakan yang baik. Tak ada dibilang akalat thayyibah wa halalan. Lebah itu memakan yang baik dan halal. Tak ada. Hanya cuman thayyibah. Kenapa? Karena lebah tak ada yang punya dia. Dan dia tidak diberati oleh misalnya Bapak Ibu, kalau kita menanam bunga kita itu diisap oleh lebah, halal atau tidak bagi dia? Hah? Kan bagi dia tak ada istilah halal bagi dia. Yang ada bagi dia istilah thayyibah. Yang ada istilah halal itu adalah bagi minta maaf. Ini hukumnya. Adakah istilah halal bagi binatang? Tidak ada. Istilah halal dan thayyib yang ada bagi binatang itu thayyib, baik bagi diri dia. Soal halal atau tidak itu bukan urusan namlah, bukan urusan semut, bukan urusan lebah, bukan urusan kambing, tapi adalah urusan Kalau kita manusia, Bu, saya tanya, orang nanam bunga, kemudian bunga itu saya petik,
Bagi saya halal atau haram? Kenapa halal? Kenapa haram dia? Karena saya manusia menyangkut perbuatan halal dan Pak, bisa kita cerna, Pak? Bapak tanam ubi, habis ubi Bapak dimakan kambing. Kira-kira berdosa kambingnya? Yang berdosa siapa? Hah? Siapa yang berdosa, Pak? Ya yang punya kambing yang berdosa, bukan kambingnya. Bapak paling-paling Bapak bilang, kambing tidak berotak, kata kambing. Iyo, dia tidak berotak, kata kambing. Yang menyangkut halal haram itu adalah titik. Jadi kalau Bapak misalkan, ya, tapi mungkin manusia tidak semua juga, mungkin manusia yang berakal mungkin Ustaz. Orang gila sih enggak juga. Kalau orang gila tidak diberati hukum, Pak. Ya, makanya. Tapi jangan gila-gila tanggung. Berarti tidak semua manusia. Tidak, memang tidak. Ini akan kita kaji hari ini. Kalau semua manusia itu komitmen halal dan haram, tak ada pengisi neraka, Pak. Surga semua. Betul enggak? Ini konsepnya. Mohon maaf. Ini yang pertama. Allah berikan kita perumpamaan orang mukmin itu, kata Nabi, adalah seperti lebah. Apa lebah itu? Akalat thayyibat. Lebah itu memakan yang baik. Maka lebah tidak terikat dengan halal dan penting baik. Apalagi wawadoat thayyibah, yang dikeluarkan yang lebah itu yang baik. Apalagi wawaqa'at falam tuksir walam tuksib, lebah itu hinggap di rantingnya tidak patah, hinggap dia di bunganya tidak patah. Apa maksudnya? Tidak merugikan orang lain. Orang mukmin itu tidak boleh merugikan orang. Kalau merugikan orang, dia bukan orang. Nih, baik. Nih, Bapak mau marah-marahlah. Orang mukmin itu makanannya harus yang baik. Bukan cuma baik, Pak Ustaz, apa? Allah tambah halalan thayyibah. Kalau ada dia makannya bukan yang halal, bukan yang baik, hakikatnya dia bukan orang mukmin. Titik. Yang kedua, yang keluar dari diri manusia itu sewajarnya yang baik. Kalau makanannya baik, insya Allah yang keluar baik. Kalau makanannya halalan thayyibah, insya Allah yang keluar pun yang baik. Kira-kira ada ndak maling memikirkan sholat berjamaah? Ada? Nggak ada maling, Pak. Maling tak pernah memikirkan ada yang sholat dulu. Ini nggak ada. Yang dia pikirkan seandainya datang dia ke masjid, yang dia cari bukan sajadah. Apa yang dia cari? Kotak amal. Ada pernah hilang, Pak? Apa hubungannya? Kalau kita berbicara, apa hubungan makanan yang halal dan baik dengan yang keluar dari diri kita? Apa yang keluar dari kita ini? Bukan kotoran maksud saya. Apa itu? Perbuatan.
perbuatan. Apa hubungannya, Pak? Insya Allah, Pak, insya Allah. Kalau yang kita makan itu halalan thayyibah, pasti keluar yang baik. Betul. Tapi kalau yang kita makan itu tidak halalan thayyibah, kemungkinan besar yang keluar pada diri kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita bukan yang baik. Ada hadis Nabi yang sering kita baca. Kata baginda Rasul, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat salahal jasadi kulluh, wa idza fasadat fasadatil jasadi kulluh." Sesungguhnya pada diri manusia itu ada segumpal. Kalau yang segumpal itu baik, maka akan baiklah seluruhnya. Perkataannya baik, pemikirannya baik, sikapnya baik, tindak tanduknya baik. Kalau yang segumpal itu baik. Wa idza fasadatil jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, segumpal itu penuh dengan noda, segumpal itu penuh dengan dosa, segumpal itu penuh dengan makanan yang tidak halal, maka yang keluar dari panca indera dia, perkataan dia, perbuatan dia, tingkah laku dia tidak akan keluar yang baik. Ada hubungannya. Ya, Pak. Bapak-bapak ini, Pak, kenapa bisa Bapak setiap tersandung kaki itu langsung astagfirullahaladzim? Karena di dalam itu baik, Pak. Coba yang di dalam itu rusak, Pak. Apa kata dia? Langsung katakannya kata-kata kotor. Yang salah bukan batu, yang dia yang tak melihat jalan, tersandung dia. Bukan kata istighfar yang dia ucapkan, tapi adalah perkataan kotor yang refleks terucap dari lidah kita. Itu adalah menandakan jiwa kita dalam keadaan kotor. Maaf, benar nggak? Kalau Bapak yang sering beristighfar, sering mengatakan kata-kata yang baik, sering berzikir kepada Allah, sesuatu yang kita biasakan itu akan datang ketika ada hal-hal yang mendadak terjadi pada diri kita. Beristighfar kita, tandanya kita dalam keadaan baik. Ini hubungannya. Ada pertanyaan? Kita diskusi. Kalau saya mengatakan, Bu, Pak, kalau saya baca-baca hadis itu, kalau yang baik yang kita makan, yang halal yang kita makan, insya Allah setiap yang keluar itu pasti yang baik. Jadi kalau ada orang sering kata-kata kotor, itu karena di dalam rusak. Pengaruhnya bisa dari makanan. Bisa dari makanan. Ada satu hadis, ibu-ibu. Hati kita itu kan persis bagaikan kertas putih ini awalnya. Kertas putih. Ketika kita mengatakan perkataan kotor, berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah, ada nuktatan saudah, ada satu titik hitam. Kalau ada pena, Pak, ini kan putih nih. Saya mengatakan kata-kata kotor, saya berbuat perbuatan maksiat, saya membuat perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka
nuqtatan saudah. Ada satu titik. Saya buat lagi, tambah lagi titiknya. Titik hitam. Kalau terus perbuatan maksiat itu saya kerjakan, maka kalbu saya itu akan tertutup hitam. Tertutup hitam. Kalau dia tertutup hitam, inilah orang yang tak akan bisa untuk kita berikan dia peringatan. Ada nuqtatan saudah, satu titik hitam. Nah, inilah gunanya istighfar. Saya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan Bapak tanya, Pak Ustadz punya dosa enggak? Banyak. Kita yang hadir di sini pasti punya dosa nih. Tak ada kita yang tidak punya dosa. Karena manusia yang baik itu bukan manusia yang tak berdosa. Manusia yang baik itu manusia yang menyadari dirinya berdosa. Yang tak berdosa itu siapa, Pak? Nah, ya kalau malaikat dah pasti, karena hawa nafsu sudah ada dengan dia. Yang para nabi dan rasul, para nabi dan rasul itu. Kalau kita, Pak, kalau Bapak bilang saya tak berdosa, Bu, saya tangkap tangan Bapak, saya cium, bahkan saya jilat kakinya. Kalau tak berdosa. Tapi apa? Ketika ada dosa kita perbuat, langsung kita beristighfar. Kan itu? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Langsung kita istighfar. Nah, insya Allah dengan istighfar yang kita perbuat itu, dosa kita akan hilang. Titik hitam itu akan hilang. Ini dia. Jadi ini mungkin salah satu yang harus kita tanamkan bersama. Tak bisa kita hidup ini mungkin tidak berdosa, tapi kita adalah tetap beristighfar, mohon ampun kita kepada Allah. Insya Allah inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholiha summah tada. Kata Allah, saya pengampun. Bagi siapa? Liman taba, bagi orang yang mau minta ampun. Allah tidak ampuni, Bu, kalau kita tidak minta ampun. Yang mau minta ampun, apa lagi? Wa amanah, dia beriman kepada Allah. Ada orang yang banyak dosa tapi tidak beriman dia kepada Allah, minta ampun pun dia tidak akan Allah ampuni. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Jadi dosa mungkin tak bisa kita hindarkan, tapi insya Allah dosa itu masih bisa kita hapus dengan istighfar. Satu. Dah, lanjut kita. Ada pertanyaan, Pak? Lebahnya itu jantan atau betina? Apanya? Lebahnya tadi. Lebahnya jantan atau Betina. lebah itu jantan atau betina sama-sama aja. Tidak akan pernah merusak lingkungan. Lebahnya betina. Hah? Betina. Yang banyak betina. Betina. Nah, itu dia. Akalan. Ya kalau dari domirnya memang akalat dia. Ya, dari akalatnya itu ya betina. Lanjut. Ada lagi hadis ibu-ibu. Dalam satu hadis kursi disebutkan begini. Wala yadakhulu buyuti wali ahadin min ibadi inda ahadin minhum zulumat fa inni al'anahu madama qa'iman baina yaday yusalli hatta yuraddu tilka zulumat ila ahlika.
Dalam hadis qudsi disebutkan, ini hubungan yang haram dengan ibadah. Kita beribadah. Ketika kita beribadah, kata Allah dalam hadis qudusinya, wala yadkhulu buyuti wali ahadin min ibadi inda ahadin minhum zulumat. Sewajarnya kamu jangan masuk ke rumahku kalau ada seseorang hamba dari hamba-hambaku yang kamu zulimi. Kemudian fa inni al'anahu madama qa'iman baina yadayhi yusalli hatta yuraddu tilka zulumat ila ahliha. Sesungguhnya aku melaknat, mencela selama kamu berdiri di hadapanku dalam keadaan sholat sebelum kamu kembalikan harta yang kamu zolimi itu. Misalnya gini, saya jualan di pasar, orang minta ikan 1 kilo, saya kasih 9 on, 1 on lagi saya ambil, saya sholat, Allahu Akbar, berdiri saya sholat ini tidak dipandang Allah ibadah saya ini sebelum saya kembalikan yang saya zulimi orang itu. Baik ya Pak. Yang 1 on tadi halal atau haram? Haram. Hak siapa itu? Hak orang lain. Begitu saya berdiri mengerjakan sholat, yang 1 on itu belum saya kembalikan kepada orang lain, ibadah saya itu tidak akan dilihat oleh Allah sebelum yang 1 kilo itu saya kembalikan kepada yang punyanya. La ilaha illallah. Susah enggak? Kalau kalimatnya itu Pak, kalimatnya itu begini. Fa anni al'anahu madama qa'iman baina yadayya yusalli hatta yuraddu tilkal zulumat ila ahliha. Ketika kamu berdiri di depanku mengerjakan sholat, maka sholat kamu itu tidak akan saya tilik, tidak akan saya lihat sebelum kamu kembalikan harta yang kamu zolimi itu kepada yang punyanya. Subhanallah.